Pemirsa, bergabungnya Partai Nasdem dan PKB di koalisi Prabowo Gibran dinilai sebagai kalangan dapat mengurangi jatah kursi menteri partai pengusung utamanya yang pertama kali mendukung kedua pasangan ini atau sepasang ini pemirsa, yakni ada Gerindra, Golkar, PAN dan juga Demokrat. Namun sinyal kuat yang disampaikan Nasdem dan PKB di pemerintahan tentu ada nilai tawar yang akan didapatkan kedua partai tersebut. Lantas bagaimana pembagian jatah kursi kabinet Prabowo Gibran? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, nanti juga akan bergabung bersama kami Waketum PKB Jazilul Fawait, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre, mungkin sebelum kita fokus soal pembagian kue kekuasaan, kita ingin tanya dulu suasana kebatinan dari Partai Gerindra selaku partai pengusung Pak Prabowo Gibran di Pilpres. Sempat ada kekhawatiran nggak sih dengan bergabungnya teman-teman Nasdem dan juga PKB ke koalisi? Oh, yang Gina ya. Jadi Gina Tisa, Mr. Burhan, pengawat politik nomor 1 di Indonesia. Jadi gini, dari awal, sejak masa kampanye kan Pak Prabowo sudah menyampaikan dua hal ya. Ini perlu saya ulang supaya publik ingat. Yang pertama, beliau selalu menyampaikan bahwa saat syarat Indonesia menjadi negara maju adalah elitnya harus rukun dan guyup, harus bersatu. Itu satu. Yang kedua, beliau juga berkali-kali menyampaikan bahwa kalau seandainya Allah mentakdirkan beliau menjadi Presiden RI ke-8 dan mandat rakyat diberikan kepada beliau, beliau ingin mengajak seluruh kekuatan politik untuk bersama-sama bergotong royong dengan beliau bersama Mas Gibran untuk membangun Indonesia secara bersama-sama. Itu sudah disampaikan Pak Prabowo berulang-ulang kali di berbagai kesempatan dalam 6 bulan terakhir ini. Oke, tapi ada kekhawatiran nggak, Bang Andre, dengan bergabungnya teman-teman PKB dan Nasdem? Gimana? Ada kekhawatiran nggak dari Partai Gerindra dengan bergabungnya teman-teman PKB dan Nasdem ini ke koalisi? Tentu tidak ada kekhawatiran. Karena memang setelah 14 Februari, ya, pimpinan Partai Gerindra berkomunikasi dengan seluruh partai-partai yang ada. Baik partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju maupun partai yang ada di 01 dan 03. Komunikasi itu dijalankan oleh pimpinan Partai Gerindra yang dimotori oleh tentu Ketua Harian kami Bang Sufmi Dasko dan Sekjen Ahmad Muzani ya. Berkomunikasi dengan petinggi-petinggi partai yang ada di 01 dan 03. Memang tidak terekspos karena belum ada keputusan MK dan belum adanya penetapan dari KPU. Nah, setelah penetapan tentu komunikasi di belakang panggung itu berakhir dengan komunikasi di depan panggung, gitu loh. Nah, dari itu yang terlihat bahwa alhamdulillah kita sangat senang loh, bukannya kita khawatir. Kami bersyukur alhamdulillah bahwa seluruh pimpinan partai politik, tokoh-tokoh politik di Indonesia ini punya jiwa negarawan. Ya, setelah berkompetisi, setelah keras, saatnya kita bersatu, bergandengan tangan, bergotong royong membangun Indonesia. Dan alhamdulillah kan Pak Prabowo sudah menyampaikan setelah putusan MK bahwa beliau ingin membangun pemerintahan yang kuat dan efektif. Nah, tapi dengar nggak Bang Andre Rosiade, di luar itu kan kita mendengar bahwa sudah 75% loh kursi DPR mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, tapi begini Bang, Gimana? Kita tahu bahwa yang mendukung Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bukan cuma dari Gerindra, ada partai lain juga yang mendukung, ada Demokrat, kemudian Golkar, kemudian juga ada partai yang lain lah gitu yang kita bilang memberikan dukungan dari awal. Tapi kemudian tampaknya ada dua nih yang mau masuk, ada Nasdem dan juga PKB. Ini bagaimana suasana ketika berbincang mungkin dengan lintas partai, antar partai, ketika dua partai ini masuk dan tentu kalau masuk mungkin kita berpikirnya masuk tentu akan mendapatkan jatah kursi menteri. Tadi kan Bang Doli, Wakil Ketua Umum Golkar sudah memberikan clue itu yang jelas dan terang benerang. Di VT yang ditayangkan sebelum kita dialog kan Bang Doli sudah menjelaskan bahwa Pak Prabowo sudah punya komunikasi dengan seluruh ketua umum Koalisi Indonesia Maju. Yang kedua kan sudah punya rumusannya yang sudah disepakati. Jadi tidak ada yang terganggu, tidak ada yang khawatir satupun karena kita meyakini bahwa Koalisi Indonesia Maju ini harus menciptakan pemerintahan yang efektif dan kuat
sehingga janji kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa segera dieksekusi. Karena apa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran itu mengusung tema keberlanjutan. Jadi tanggal 20 Oktober 2024 Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik, otomatis beliau berdua akan bekerja tancap gas melanjutkan apa yang telah baik di zaman Pak Jokowi dan menambah nanti dengan program-program tambahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi tidak ada penyesuaian, kita tancap gas, dan untuk itu pemerintah ini harus kuat dan efektif, gitu loh. Oke. Baik, sekarang kita jadi sudah. Jangan berlebihan khawatirnya. Kita tahan gitu dulu, kita Karena tahan di dulu. Koalisi Indonesia Maju biasa-biasa saja. Oke. Gitu. Kita tahan dulu Bang Andre. Saat ini kita sudah bergabung dengan Bang Zazilul Fawait selaku Waketum PKB. Bang, ini sudah yakin 100% bahwa PKB akan mendukung Prabowo Gibran di pemerintahan berikutnya. Kalau memanglah demikian seperti yang diinformasikan di luar, apa kemudian yang diharapkan oleh PKB dan apa yang ditawarkan PKB untuk pemerintahan yang baru nanti? Pertama, PKB bersyukur proses demokrasi pemilu berjalan secara aman, lancar, dan semuanya harus berdasar pada konstitusi. Tidak mau-maunya partai atau orang per orang, tapi konstitusi. Nah, ketika aturan dan konstitusi sudah memberikan mandat kepada Pak Prabowo melalui KPU dengan proses MK dan semuanya, maka selesailah pemilu dan PKB tentu ingin mentradisikan setelah pemilu kondisi kembali sejuk. Dan itu dibuktikan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin selepas ketetapan KPU diterima, baik diterima Pak Prabowo sebagai pemenang atau yang lain sebagai yang kalah. Pak Anies, Pak Muhaimin juga hadir di situ, semua diterima. Itu artinya demokrasi itu harus taat dan patuh pada konstitusi. Dan alhamdulillah dari proses kemarin, menurut saya apa yang dilakukan oleh PKB dan Gus Muhaimin, kita ini pemenang, tapi nggak lengkap, kira-kira begitu. Di Pileg, suara PKB alhamdulillah naik drastis, namun memang di Pilpres kita belum berhasil. Jadi selalu begitulah di dalam proses demokrasi. Oleh sebab itu, tahapan ini sudah selesai dan hari ini kita masuk pada era baru, kerja-kerja baru, dan sudah ditetapkan presiden terpilih adalah Pak Prabowo Subianto. Ya, Pak Zazilul, pertanyaannya, baik, maaf, saya potong Pak Zazilul. Pertanyaannya tadi belum terjawab. Dengan nanti misalkan PKB bergabung kepada pemerintahan yang baru, apa yang diharapkan dari PKB? Karena kalau bicara soal dukung-mendukung, ini kan kita melihat ada transaksi, mungkin di situ transaksi politik, ada yang diharapkan, ada saling menguntungkan satu sama lain. Apa yang diharapkan PKB? Kursi menteri kah, dapat 2 atau 3 menteri kah, atau bagaimana harapannya? Dari awal harapan PKB sama dengan Gerindra. Dari awal, kami kan juga pernah berkomunikasi sebelumnya bersama sahabat saya Pak Andre, dan kemudian terjadi fakta integritas di Sentul. Sama tujuan PKB adalah untuk rakyat, bukan untuk cari menteri, tidak. Bukan juga untuk cari presiden dan wakil presiden, bukan itu. Tujuan utama adalah rakyat, bahwa ikhtiar ini belum berhasil. Itu di dalam politik biasa, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, di dalam demokrasi, maka yang kalah ikut yang menang. Jadi sebenarnya itu konsep demokrasi itu seperti itu. Namun kalau ditanya apakah ini koalisi atau bersama pemerintah atau di luar pemerintah, tentu ya sabar dulu, kita lihat tahapannya. Hari ini Pak Prabowo adalah presiden terpilih. Nanti 20 Oktober Pak Prabowo adalah presiden sekaligus kepala negara yang resmi, yang memiliki mandat Gus Jazil, untuk mengangkat menteri. Nah, di situ artinya PKB belum bersikap ya, apakah akan oposisi atau bergabung ke pemerintah. Nanti kita akan coba dalami lagi bagaimana
peta kekuatan dan juga pembagian komposisi ya dari kue kekuasaan ini. Tapi nanti dijawabnya usai jeda, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kok tadi kan Gus Jazil menyampaikan bahwa PKB belum bersikap ya, apakah akan oposisi atau bergabung ke pemerintahan. Belum bersikapnya PKB ini, apakah memang belum ada titik temu untuk pembagian kue kekuasaan yaitu kursi menteri, atau PKB ini masih fokus ke internal partainya? Seperti apa, Prof? Ya, saya bisa mengerti ya kalau Gina dan Tisa bersikukuh meminta pengakuan dari Gus Jazil berkaitan dengan apa yang menjadi semacam akad koalisi politik dengan Pak Prabowo. Tentu jawaban resminya atau jawaban terbukanya tidak akan diungkapkan di depan publik. Itu bagian dari rahasia dapur rumah tangga, bagian dari backstage dalam teori dramaturgi politik. Persis seperti Pak Erlangga ketika menyampaikan Golkar akan mendapatkan 5 kursi, itu kan pernyataan di dalam internal pertemuan elit Partai Golkar di Bali yang kebetulan bocor ke publik. Tetapi seringkali dalam teori dramaturgi yang jujur, yang orisinal justru yang ada di belakang layar. Tetapi tentu kalau ditanya apakah ini artinya belum ada komitmen antara PKB dengan Pak Prabowo berkaitan dengan pembagian kursi kekuasaan, menurut saya bisa juga diartikan seperti itu. Tetapi lagi-lagi pertemuan PKB dengan Pak Prabowo, pertemuan Nasdem dengan Pak Prabowo itu bukannya tanpa konteks. Ada konteksnya. Satu, Pak Prabowo secara objektif memerlukan tambahan minimal 1 partai untuk menutupi kekurangan kekuatan koalisi Indonesia Maju di parlemen. Karena per hari ini 4 partai pendukung Pak Prabowo itu belum mencapai angka psikologis 50%. Jadi minimal 1 bisa datang dari PKB, bisa datang dari Nasdem, atau jangan-jangan bisa datang dari kedua-duanya. Nah, yang kedua, juga tidak mungkin pertemuan itu terjadi kalau partai yang diajak kerjasama tidak membuka pintu. Nah, dari sekian banyak partai yang memberikan kode untuk diajak kerjasama politik, itu PKB dengan Nasdem. Nasdem yang paling awal. Sejak KPU mengeluarkan keputusan terkait dengan hasil Pilpres, Surya Paloh langsung menggelar press conference yang mengucapkan selamat. Nah, PKB yang kedua, dengan cara tadi membukakan pintu, terutama setelah MK mengambil keputusan terkait dengan gugatan Pilpres. Jadi 2 partai ini. Nah, apakah kemudian akan ditindaklanjuti dengan akad atau ijab kabul berkaitan dengan kursi kekuasaan? Sudah pasti itu. Ya, sudah pasti, karena itu adalah bagian dari glue-nya koalisi. Jadi bagian dari maharnya koalisi adalah ada ikatan secara formal dalam bentuk representasi kabinet kepada partai yang mendukung pemerintah. Dan itu sesuatu hal yang biasa saja. Prof. Burhan, gitu. Maaf saya potong sebentar. Berarti artinya apakah bisa dipertanyakan dengan belum bersikapnya teman-teman PKB ini, termasuk tadi Gus Jazilul juga menyampaikan, apakah ini memang berkaitan dengan pembagian kue kekuasaan itu yang belum menemukan titik temu? Atau seperti apa? Bukan ya. Dalam bahasa politik itu tidak harus diucapkan secara tersurat. Gina, nggak harus dikatakan harus sekian kursi, nggak harus. Gus Jazil yang luar biasa kritis dalam masa kampanye tiba-tiba membukakan pintu lebar-lebar buat Pak Prabowo untuk datang. Itu udah sesuatu dalam politik. Baik, Prof. Itu udah sesuatu. Itu artinya memang PKB sudah membuka pintu. Cuma akad formalnya belum gitu ya. Tetapi kan di belakang. Prof, ini kan tampaknya dua nih udah saling membuka pintu, saling membuka hati, ingin berumah tangga bersama dalam tanda kutip seperti itu ya Prof ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, judul besar kita pada sore hari ini, jatah kursi kabinet akan berkurang nggak? Nah, ini membuat khawatir nggak partai-partai yang sudah mendukung Prabowo Gibran dari awal pertama kali? Karena kan kalau gabung Nasdem sama PKB, otomatis ada jatah kursi menteri yang mungkin berkurang dari mereka yang sudah mendukung dari awal. Ada rasa khawatir itu tercium sangat nggak? Ya, jadi ada 2 ya yang biasa jadi ukuran buat partai dalam menjalin koalisi. Yang pertama adalah berkaitan dengan iuran atau kontribusi elektoral. Nah, dalam hal ini Nasdem dan PKB dibanding Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat itu iurannya
tidak sebesar 4 partai pendukung awal Pak Prabowo karena masuknya setelah Pilpres. Belakangan. Nah, yang kedua nih, itu dilihat dari kekuatan partai di parlemen dan ukurannya adalah berapa jumlah kursi yang dimiliki oleh partai pendukung pemerintah. Semakin banyak jumlah kursi yang dimiliki, semakin besar. Nah, dalam hal ini PKB dan Nasdem punya keunggulan dibanding PAN dan Demokrat. Karena apa? Karena kursinya lebih besar ketimbang kedua partai ini, meskipun masuknya setelah Pak Prabowo unggul. Perolehan kursinya itu ya. Nanti pasti akan didiskusikan itu. Dan menurut saya itu ukuran yang biasa diterima oleh elit politik karena objektif ukurannya. Nah, ini yang kita tanyakan ke Bang Andre sebagai partai pengusungnya Pak Prabowo. Kok tadi nggak khawatir suasana kebatinan dari Koalisi Indonesia Maju ini seperti apa? Kalau misalnya nanti ada teman-teman di luar koalisi yang selama ini sudah berjuang bersama dengan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran meminta jatah kursi 2 atau 3 kursi menteri lah. Gerindra akan menerima itu nggak? Jadi gini ya, soal menteri tadi itu kan hak prerogatifnya presiden nanti kan. Dan tadi kan kalau dengar kata Bang Doli tadi, sebenarnya presiden terpilih Pak Prabowo itu sudah punya komunikasi dengan seluruh ketua umum partai politik dan juga sudah punya rumusan yang jelas. Jadi tidak ada yang khawatir sama sekali. Malah kami di Koalisi Indonesia Maju ingin menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif. Pertanyaan kita menerima atau enggak, meskipun itu hak prerogatif dari Pak Prabowo, Bang Andre. Singkat, sebelum kita ke Gus Jazil. Bang Doli tadi, coba nonton videonya Doli diputar lagi. Bang, tapi Bang Doli dari Golkar, Bang Andre kan dari Gerindra. Kalau dari Gerindranya sendiri gimana, Bang? Udah jelas itu gitu loh. Oke, baik, kita dapat poin. Saya juga bingung. TV One memaksa sekali bahwa akan ada konflik di Koalisi Indonesia Maju. Nggak ada. Ini mempertanyakan sifatnya bertanya kita. Jadi gini, saya jawab ya. Tidak ada masalah. Kami di Koalisi Indonesia Maju ini ingin menjadikan pemerintahan Pak Prabowo itu kuat dan efektif. Kami menyadari bahwa kami baru 48%. Ya, dengan bergabungnya PKB dan Nasdem, insya Allah kami 75%. Sehingga pemerintah ini kuat dan efektif. Tidak ada masalah soal urusan menteri-menteri. Orang Koalisi Indonesia Maju asik-asik saja, kok yang lainnya rame gitu loh. Koalisi Indonesia Maju asik-asik aja, tapi ini kita ingin menuju ke Bang Zazilul. Kita dapat poinnya, Bang Andre. Karena kita ingin membangun pemerintah yang kuat dan efektif. Intinya di situ. Sekarang saya ingin ke Gus Jazilul. Gus Jazilul, ada statement Anda berkaitan dengan pernyataan kursi menteri ini bahwa Anda sempat kemarin mengatakan bahwa janganlah diatur-atur Pak Prabowo. Kira-kira bahasanya demikian nggak untuk soal jatah kursi menteri. Nah, maksud pernyataan Anda itu apa? Apakah ingin memberikan sebuah kode bahwa jangan dipengaruhi nih kalau nanti PKB gabung, PKB dapat berapa kursi, ada rasa khawatir kursinya nggak dapat gitu sesuai dengan ekspektasi, atau mungkin ada maksud lain, Gus Jazilul? Tidak, itu adalah konstitusi. Jadi bunyi dari konstitusi yang mengangkat menteri adalah presiden. Jadi itu yang disebut oleh Pak Andre tadi, itu yang disebut hak prerogatif. Gak ada yang lain, itu konstitusi. Bahwa kemudian misalkan mempertimbangkan partai, itu urusan prerogatif presiden yang disebut oleh Pak Andre tadi. Nah, maka kita akan hormati seluas-luasnya. Jangan sampai ada tekanan dari siapapun kepada Pak Prabowo. Apalagi sejauh ini kalau komunikasi dengan PKB, sejak koalisi dari awal kita PKB itu tidak pernah mempersyaratkan menteri ketika gabung di kabinet. Apalagi menganggap menteri itu kue untuk partai-partai, tidak. Karena dari awal jalan PKB itu jalan rakyat. Mana yang menguntungkan rakyat, disitulah ada PKB. Kita PKB itu bersama rakyat. Namun kebetulan sepanjang berdirinya PKB memang selalu di dalam pemerintahan itu saja. Tapi sesungguhnya yang menjadi tujuan utamanya adalah rakyat. Dan itu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di setiap kampanye. Sebetulnya kita banyak sekali pertanyaan, tapi sayang sekali ini waktunya terbatas. Ini sekali lagi terima kasih, nanti kita lihatlah ya teman-teman PKB ini dapat jatah kursi menteri berapa. Sekali lagi terima kasih banyak Gus Jazil, Bang Andre dan juga Prof Burhan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kawar Petang. Terima kasih. Prof, makasih Prof. Makasih Bang Andre.